Oke, kembali lagi masih bersama kita di channel Kurang Netral dengan basic orang-orang yang suka ngobrol. Jadi ya kita belajar konsisten untuk tetap ngobrol. Oke. Ada- Jadi kan nggak ngobrol, aku kurang Ada, ngerti ada iki. sedikit pembahasan yang sedikit menarik dan ada Menarik untuk dibahas. iya, ada pembahasan malam ini yang sedikit menarik untuk dibahas. Cek, Bismillah. iki bro, anyar bro. Bismillah Slim. Kretek Kretek tapi klik. Ya. Nah, mantep. 18.000 regane. mau siji yo bro. Jadi ada 3 varian rasa. Yang pertama lychee tea, Iced tea, iced tea, blueberry, blueberry. blueberry. Klik semua. Ya sama bahas rokok itu. Enggak lah. Wis tahu kok. Dan malam ini kita akan membahas tentang hiruk pikuk yang terjadi saat ini. Tadi udah sedikit diskusi sama si Bro Will tentang gimana sih sosial media itu berjalan. Ya, Gimana sih sosial media itu berjalan, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, terus Facebook, algoritma. algoritma itu seperti apa sih? Oh, iya. Karena di sini kita juga ya nggak kita kalau itu udah suhu Badan. maksudnya ya pengamat ya bro ya. Ya Karena pengamat kan lebih ke sering lihat ya. gimana sih cara kerjanya kok setelah diteliti random banget, Nggak bisa ditebak. nggak bisa ditebak. Dan iki bro, Apa setiap sosial media punya algoritmanya sendiri-sendiri. ya Jadi beda-beda. Kadang kita upload di sosial media ini rame dengan konten yang sama di beda platform sepi. Jadi ya benar itu tadi, nggak bisa ditebak. sepertinya tuh saat ini untuk membaca sebuah berita atau informasi yang sedang hangat-hangatnya itu lebih mudah dari media bro. Ya, setuju. Zaman dulu kan koran, Koran, terus web, TV terutama. Kalau sekarang itu bener-bener wis baru berapa menit itu udah muncul. Kita bisa akses dari berbagai tempat dengan apa yang penting terkoneksi sama internet. Gimana tentang hiruk pikuk saat ini? Semudah itu informasi kita dapat, baik itu berita atau pembelajaran Atau hiburan. Kita ambil dari sudut pandang positif dan negatif. Jadi pandang positif kalau menurut saya dengan adanya perkembangan teknologi terutama di bidang sosial media, hal positif yang bisa diambil adalah kita mudah dan cepat untuk mencari informasi yang kita butuhkan atau mendalami informasi yang sekilas kita pernah dengar dan kita pengen mendalami informasi tersebut. Itu bisa berbagai versi ya. Berbagai versi kan banyak orang yang membahas juga atau banyak penulis yang menayangkan juga gitu. Jadi kan banyak banyak pendapat terhadap satu kasus gitu. Ya. Jadi lebih sesuai dengan Ya sesuai dengan apa yang kita cari. Iya. Kalau hal negatifnya karena terlalu mudah untuk sekarang memperoleh informasi. Jadi ketika kita menyalahgunakan untuk penggunaan sosial media tersebut, ya bakalnya berdampak buruk. Penonton atau penggunanya? Benar. Dua-duanya berarti bro. Efek samping. Dua-duanya. Ya karena terlalu mudahnya diakses dari semua kalangan. Batasan umur lah. Nanti bisa mengkonsumsi berita-berita yang tidak semestinya dikonsumsi. Nah, betul seperti itu. Kita sebagai yang pencari informasi harusnya mencari tahu sesuai dengan umur kita. Ketika memang udah pantasnya mencari itu ya silakan nyari. Cuma kalau misal sekiranya belum untuk mempunyai kompetensi untuk mendalami informasi tersebut ya jangan dulu. Oke. Kan juga kalau nggak salah kan dari sosial media itu
baik penggunanya kita dengan identitasnya ada usia untuk kita login dan lain-lain. Ya. Pasti kan disarankan untuk konten-konten yang akan ditampilkan dari akun sosial media yang kita gunakan. Kita sebenarnya media juga sudah memberikan filter lah alternatif. Cuman kan terkadang kebebasannya kita tuh kalau udah mencari di pencarian kan bisa nggak ada batasan di situ. Ya. Nggak bisa terdeteksi apakah sesuai dengan umurnya kah atau sesuai dengan penggunanya kah informasi yang diberikan. Nah, dari sudut pandangmu Positif dan negatif terhadap hiruk pikuk sosial media saat ini. Kalau dari segi positif, kita mudah untuk mendapatkan informasi, itu satu. Dan dua, proses belajar itu akan lebih banyak referensi, contoh-contoh, dan kita dapat lebih banyak menilai dari pendapat setiap orang gitu yang membahas topik tertentu. Kalau negatifnya hoax itu pasti lah. Hoax itu hoax. Jadi cerita yang nggak benar atau konten-konten yang editan dan hanya kebutuhan untuk viral, nah itu yang sangat disayangkan. Tidak menjadi sama disclaimer ya, cuman kalau bisa kita berkarya dengan bijak lah. Ya benar, maksudnya berkarya yang memang itu sifatnya membangun, memberikan manfaat, bukan memberikan kabar yang fiktif. Jadi kita sebagai pengguna atau pengguna media yang mencari informasi apapun, kita juga jangan fokus dengan satu referensi ya, bisa filter lagi, kita cari banyak dulu. Baru habis itu mengerucutkan kesimpulan. Apalagi tentang tips and trick. Nah, itu kan kita butuh banyak cara. Maksudnya tips and trick itu pasti berbagai macam cara. Tinggal kita pinter-pinternya cocok dengan cara yang mana. Biar kita juga mengurangi hal-hal yang dapat merugikan. Membuang-buang waktu. Contoh dari hiruk pikuk sosial media yang sekarang terjadi, yang seharusnya kita bisa mengaplikasikannya untuk keperluan positif. AI contohnya. AI membantu. AI ketika memang dia digunakan untuk keperluan yang sifatnya positif, misal contoh gambar. Kita menginginkan gambar yang secara cepat dan instan dan sesuai apa yang kita imajinasikan. Ketika memang itu untuk keperluan pekerjaan atau keperluan yang sifatnya positif, ya menurutku fine-fine aja. Cuma kalau misal untuk kepentingannya menyebar hoax dan untuk membuat narasi yang tidak benar, itu menurut saya contoh yang salah dari penggunaan sosial media sekarang. Terus kalau untuk belajar mungkin kita untuk sharing, tanya sama AI gitu. Cuman kalau untuk menjawab atau mengerjakan soal kayaknya harus jangan kita copy dari AI itu. Terlalu instan. Jadi nah itu bro, itu plus sama minusnya di situ. Belajar kita enak mudah, cuman kita tuh jangan terus hanya mengandalkan sebagai yang kita andalkan tok gitu. Ketika kita sudah terjawab di AI, ya jawabannya patokannya cuma itu. Jadi kita nggak ada proses untuk berpikir atau mencari lebih lanjut ya bro. Nah, menurutmu tadi kan sempat disinggung bahwa di awal video kita membahas tentang algoritma sosial media. Menurutmu apa perbedaan algoritma di setiap sosial media? Dari apa sih sosial media sebutkan Instagram? Saya sebagai pengamat pengamat tuh yang menggunakan, yang nonton gitu. Kebetulan saya nggak pakai TikTok, sorry bro, jadi nggak bisa jelasin tentang TikTok. Ya mungkin TikTok aku sih bahas. Jadi saya anti TikTok. Jadi berarti apa? Kamu menyebutkan
Instagram dan YouTube. Instagram Facebook. dan YouTube sama Facebook. Oke, Instagram. Instagram Algoritmanya itu kualitas video yang paling bagus itu pasti muncul. Ah. Satu, durasinya singkat tapi itu the point. Oh ya. Tuh, terus kalau foto itu yang aneh atau bagus, unik. Nah, dari segi mungkin nanti konsep pemandangan, otomotif atau orang gitu. Itu yang unik dan indah lah. Oke. Terus musik sih bro, musik pengisi itu yang menurutku Instagram ini main banget gitu. Karena mungkin ketika musik yang viral saat itu ya mungkin akan direkomendasikan saat itu juga. Karena kan orang dapat terbius tuh. Maksudnya terbius tuh orang juga suka sama musiknya. Kadang nggak menikmati isi dalamnya, cuman dia menikmati musiknya. Ya. Dan yang lebih relate dengan isi kontennya itu lebih sip. Ya. Terus kalau YouTube kembali ke kesenangan, hobi sih. Jadi saya sebagai pengguna penonton hobi tentang otomotif dari situ keluarnya otomotif, hobi dengerin musik dangdut ya keluarnya dangdut gitu. Oh, berarti algoritmanya sesuai apa yang sering kita lihat. Ya. Terus untuk masalah durasi, nah Instagram lebih yang pendek, gitu. YouTube panjang. Kalau short itu kan kayak paman kacamata Pakistan agak panjang-panjang. Ya, Kan menarik. Kan banyak juga yang ngeriak atau parodikan. Itu kalau dari itu. Kalau Facebook, nah gitu. Facebook ini random banget. Cuman kadang muncul disarankan sih, banyak disarankan. Dan ini bro, jangkauan Facebook itu dari teman. Nggak seluas Instagram. Iya. Jadi seberapa banyak kita berteman dengan orang, nah ya itu di lingkup itu gue. Jadi nggak keluar mungkin akun lain yang baru naik, itu nggak bisa keluar kita. Nah, dari sudut pandangku loh. Sekarang ini bro, satu yang utama di bermain Facebook, marketplace. Ya, Marketplace adalah salah satu hiburan bagi para cowok-cowok. Bener. Cari kampas rem. Wah, ini sekarang pilih. Habis yang lokasi ngendi, paling jauh, paling dekat, paling mahal, paling murah. Yang nggak ada BU. Teman-teman yang hobi mencari BU-an nih. Carilah di marketplace. Banyak pinter-pinter ini kan. Trik jadi. Saya di Sleman. Orang penjual di Bantul. Saya aslinya dari Klaten mas. Pokoknya rumus untuk ber-COD, jangan pertama kali menyebutkan lokasi. Jangan sampai. Kalau bisa penjualnya yang duluan. Tanya mas lokasi mana? Ya kita sebisa mungkin jauh. Tapi sebenarnya ketika kita COD ya mau di depan rumah menurut. Jadi penjualnya OTW kita masih ngerokok. Begitu caranya. Motornya udah dipanasin dia sampai sana, panas. Sampai sakit akhir. Nah kalau TikTok menurut sudut pandang saya itu algoritmanya dari yang pertama yang jelas apa yang lagi viral saat itu, tren-tren joget-joget terus sinematik dan segala macam. Ketika tren itu sedang hype, itu pasti yang bersinggungan dengan tren itu akan direkomendasikan. Terus yang kedua, TikTok itu mirip-mirip kayak YouTube, strukturisasi videonya. Kalau YouTube kan biasanya kita bikin se-clickbait mungkin agar menarik penonton. Begitupun TikTok, di awal video biasanya dikasih cuplikan-cuplikan dari inti videonya itu. Durasi pendek-pendeknya gitu ya. Biasanya kalau secara pengamatan saya terhadap TikTok sih. Terus, nah saya juga gak main Twitter. Ini Twitter menurutmu? Twitter adalah salah satu sosial media dengan informasi yang tercepat, akurat.
akurat enggaknya tergantung media mana yang memberitakan. Berarti Twitter dulu, baru Instagram, baru yang lain-lain. Ya, saya biasanya ketika artis untuk yang pertama kali dijangkau, ya Twitter. Nggak tahu ya kalau sekarang ya, karena sekarang fasilitas dari Instagram atau TikTok dan lain sebagainya udah apa ya, lebih advance, lebih banyak fitur-fiturnya. Nggak tahu apakah Twitter itu sudah terkalahkan atau belum. Tapi kalau menurut saya Twitter masih jadi salah satu sosial media yang menghantarkan informasi secara cepat. Cuma kekurangannya kalau Twitter itu bagi yang gemar membaca. Oh, berarti nggak disampai lewat video. Jarang Berarti yang gemar terus tiap hari bukan apa. Terus media apa lagi tuh yang sering digunakan? Dari YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Yang jarang saya digunakan cuma penting. Telegram kalau menurut saya enggak. Apa isinya bu? Telegram sebenarnya mirip WhatsApp, cuma di dalamnya kita bisa mengakses kayak semacam komunitas-komunitas yang sudah dibuat. Ketika kita suka film, grup. Ketika kita suka film, kita tinggal search di pencarian kolom dari Telegram itu, kita search film terbaru. Ya nanti banyak beberapa grup yang muncul atau banyak beberapa kata yang berkaitan dengan apa yang kita cari tersebut. Oh, kan kalau YouTube juga bisa nonton film. Cuman kalau Telegram lebih ke kumpulannya, bro. Komunitasnya. Jadi Pecinta-pecintanya. Secara alami lebih real yang di Telegram. Soalnya film. Kalau di Telegram itu benar-benar filmnya benar-benar film full. Durasi full. Okay. Nah, YouTube kan biasanya cuma spoiler dan apa sih kayak rangkuman. Iya. Apa sih jenis breakdown. Kalau di Telegram benar-benar kita menonton filmnya realnya. Tapi gratis bro. Ada yang gratis yang berbayar. Dari link gitu ya. Cuma kalau misal grupnya masuk kategori apa sih eksklusif, berbayar. Kita masuk di grup itu berbayar. Jadi kesimpulan untuk hirup pikuk terhadap sosial media di era 2025 ini, apa tuh yang dapat kamu simpulkan tuh? Dan gambaran ya kita membaca aja di beberapa tahun ke depan. Kalau menurutku, kalau secara regulasi pasti setiap tahun ada pembaruan dari regulasi. Gini nek aku mencoba mengelompokkan jenis media dan untuk apa, jenis platform itu untuk apa. Instagram, kalau menurut saya itu platform yang cukup menarik untuk kita membuat sebuah branding. Oke. Sebuah merek berarti. Merek, memasarkan di situ, mengupload testimoni di situ. Terus kemudian TikTok itu media untuk kita yang mencari hiburan. Hiburan singkat. Mengisi waktu luang, Pak. Jangan terusan. Dan kemudian kalau YouTube itu bagi yang suka hiburan tapi edukasi. Edukasi juga bisa, edukasi hiburan tapi hiburannya dalam durasi waktu yang lama, hiburan yang mendalam, detail. Jadi kita mengikuti dari awal sampai akhir yang ingin kita butuhkan. Terus untuk Facebook marketplace, bagi pecinta marketplace, jual beli itu ya sangat efektif banget ya marketplace. Terus kalau untuk Twitter adalah bagi para penggemar membaca. Menurut Anda, kesimpulan apa yang bisa Anda sampaikan? Kalau dari saya, ya ini berbicara dari sudut pandang, bisa kontra juga. Ya. Jadi setiap media yang kita gunakan, sosial media yang kita gunakan itu kita berusaha untuk bijak, baik dari si kreator dan juga si pengguna penonton. Jadi kita sama-sama bijak menggunakan semua fasilitas internet, global internet ini supaya lebih dapat memberikan manfaat.
Mungkin itu teman-teman untuk pembahasan kita malam ini tentang hiruk pikuk sosial media di tahun 2025. Kita berdua tidak menjudge, tidak mendiskrim atau tidak memprovokasi dari berbagai pihak, dan ini adalah sudut pandang kita berdua terhadap hiruk pikuk sosial media, dan sesuai dengan nama belakang kita kurang netral, jadi tetap netral. Oke. Dingin, slow, adem main. Tetap berada di tengah-tengah. Oke. Ada lagi bro? Sudah cukup. Mungkin itu. Dan sampai jumpa di video berikutnya yang masih menjadi misteri apalagi yang akan kita bahas. Dan sampai jumpa.